sering menampilkan dalil dari ulama-ulama Wahabi sendiri. Soalnya percuma kalau kita menampilkan dari ulama-ulama saja, orang mereka sudah melabeli bid'ah, nggak bakalan percaya kan gitu. Jadi kita tampilkanlah pendapat-pendapat syekh-syekh Wahabi kan gitu bos ya. Baik dari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Yahya Waloni di tengah-tengah khutbah Jumat beliau drop lalu dilarikan ke rumah sakit. Namun sebelum sampai rumah sakit ternyata yaitulah keindahan di dalam satu hadis yang dimana apabila ada seorang mukmin meninggal di hari Jumat maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dia akan masuk surga dan dikatakan meninggalnya juga husnul khotimah. Dan di sisi lain kemarin kita membahas meninggalnya seorang Muhib bin Habib yang dimana dia meninggal setelah melaknat orang. Meskipun meninggalnya sama-sama ya teman-teman, sama-sama meninggal dalam keadaan ya tidak sakit, tidak kena musibah atau kecelakaan atau bagaimana, meninggalnya di posisi mereka ya tenang-tenang saja. Yang satu meninggal ketika khutbah Jumat, yang satu lagi meninggal setelah sumpah-sumpahan, melaknat orang dan lain sebagainya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena ini, yang dimana yang satu tauhidnya amburadul dan yang satu tauhidnya kuat. Setelah kematian seseorang, bukannya dia mengambil pelajaran, memperbaiki diri, malah larinya ke penghakiman. Ya. Dia menghakimi orang yang dia sendiri nggak tahu apa-apa. Dia menghakimi orang lain, yang satu tauhidnya kuat, yang satunya amburadul. Anda tahu dari mana tauhidnya Ustadz Yahya Waloni kuat, tauhidnya Muhib bin Habib itu amburadul katanya. Ya, hanya karena dia katanya melaknat-laknat ya. Ya, setelah sumpah. Setelah sumpah. Memang selama ini Hari Pers nggak pernah melaknat. Syiah jadi kafirin, Syiahnya padahal nggak mesti ya. Oke. Beliau katanya pernah diundang acara haul ke Madura, dan setelah dia sampai di situ beliau diberi masukan untuk ke astah atau kuburan ya, kuburannya seorang kiai atau wali begitu ya, atau apalah itu, ke kuburannya seorang wali untuk minta-minta di situ. Dan dengan bangganya beliau, dengan tegasnya beliau memberikan ungkapan yang bisa membuat ajaran habaib ya semakin sepi peminat. Seperti ini ucapannya. Nggak boleh begitu dalam dakwah. Di Madura, di Blega, saya diundang acara namanya haulan. Itu sama sementara duduk, datang kiainya, Pak Sapi'i yang sering undang saya, tapi sekarang saya tidak mau lagi kalau dia panggil. Dia bilang begini, Pak Yahya, apa? Daripada ente ngantuk pergi ke kuburan situ, minta itu kiai besar yang mati. Minta apa Pak? Minta berkah sama Pak Kiai. Oh, saya bilang jangan cukup sekali saya kafir sama itu kafir. Dia bilang bahaya sampean. Allahu Akbar. Memang saya tidak mau. Apa beda dengan Yesus? Sama kan? Yesus juga dijagokan, itu juga dijagokan. Nggak ada yang jago-jagoan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mati, mau hidup, mau kaya, mau miskin, sekali beriman sampai kepada tingkat ketakwaan. Nggak ada, tidak mau saya. Bahaya sampean, biar bahaya. Sudah kita tangkap intinya yang menurut Hari Pers bisa meyakini bahwasanya tauhid dari Ustadz Yahya Waloni almarhum ini kuat karena dari potongan video ini ya. Dari kejadian itu saya nggak bisa nyalain semuanya teman-teman ya. Kiai itu kalau bisa dikatakan agak salah ya salah gitu loh. Kenapa nggak mendalami dulu? Ustadz Yahya Waloni ini dulunya pendeta nih kan gitu ya. Lalu dia merintahkan atau nyuruh Ustadz Yahya Waloni untuk ke kuburan tuh, untuk minta apa segala macam lah ya, otomatis nggak mau. Dan saya juga memaklumi prinsip Ustadz Yahya Waloni seperti ini karena dia kan baru malaf bos ya. Jadi dalil-dalil tawasul itu mungkin belum nyampe kepada beliau itu terus ya kan. Lagian beliau juga trauma atau fobia kepada agama sebelumnya itu bisa jadi gitu loh. Jangan sampai saya terjerumus gitu lagi kan gitu bos ya. Oke. Lalu kata Hari Pers, ceramah Ustadz Yahya Waloni ini akan membuat
jamaah Habib semakin sepi katanya. Oke. Kebiasaan Harry Pras adalah menyimpulkan akidah seseorang atau kemampuan ilmiah seseorang atau keilmuan seseorang itu hanya dari cuplikan video satu, biasanya satu atau beberapa lah ya, yang selaras gitu. Sedangkan video yang lain tidak disimpulkan, yang menentang video yang dipegang oleh Harry Pras ini nggak ditampilin. Oke, sekarang kita akan tampilin video Ustadz Yahya Waloni almarhum ini yang mungkin akan bisa memberi pandangan yang berbeda atas kesimpulan Harry Pras ini. Yang katanya Ustadz Yahya Waloni adalah tauhidnya kuat, mungkin setelah melihat video ini Harry Pras akan berkesimpulan bahwasanya tauhid Ustadz Yahya Waloni ini amburadul juga setelah melihat video ini ya. Oke, kita cek aja videonya teman-teman. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu Asam Sulpat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang Ini tadi barusan video Ustadz Yahya Waloni ya. Ternyata beliau muhibbin Pras. Muhibbin. Tetap kita itu nggak usah banding-bandingkan antara kiai Habib. Kita tetap harus hormati. Apa itu Imadudin, Imadodon, apa itu kan itu kayak huruf yang nggak berharokat, nggak bisa bunyi. Ya kayak gitu. Harry Pras tadi Bos. Ya nggak sebanding lah kalau Kiai Imad dibandingkan dengan Harry Pras. Oke. Nah, bagaimana setelah Anda melihat video ini? Apakah Anda akan berubah? Muhibin nih, katanya cuplikan video Ustadz Yahya Waloni yang ditampilkan Harry Pras itu akan membuat Muhibin jadi sadar tuh dan menjadikan jamaah para Habib ini semakin sepi. Lah ini malah semakin rame kalau Ustadz Yahya Waloni menyampaikan ini. Mendukung. Orang mendukung Habib dia. Bagaimana Pras itu Pras? Makanya data itu Pras ya, kalau cuma dari satu data lalu Anda menyimpulkan, apalagi masalah hati seseorang, masalah akidah, oke, saya nggak melarang masalah kalau yang Ustadz Yahya Waloni tauhidnya kuat, oke lah. Tapi nggak usah lah membandingkan dengan menuduh. Dia nggak membandingkan, tapi nggak usah lah menuduh yang kontra dengan Anda itu dianggap imannya amburadul. Gitu loh ya Pras ya. Lalu setelah melihat video ini, andaikan Anda melihat video ini nih, apakah langsung Anda ubah statementnya bahwasanya Ustadz Yahya Waloni ini imannya amburadul? Tadinya Anda nyangkanya mungkin Wahabi nih Ustadz Yahya Waloni, nggak taunya Muhibin. Silakan cari-cari lagi Pras video-video dari Ustadz Yahya Waloni. Ya, lebih banyak mana? Lebih banyak yang mendukung prinsip Anda atau malah yang berlawanan dengan Anda? Biar Anda gak menyesal di kemudian hari itu bahwasanya statement Anda itu malah menusuk Anda sendiri, malah berbalik kepada statement Anda sendiri gitu loh. Biar gak sering lah dimalu-maluin gitu. Iya. Anda kayaknya sering malu-maluin diri sendiri. Ya. Ngambil data cuma setengah-setengah, tidak semuanya. Akhirnya ya itu, apakah memang dia tahu apa memang disembunyikan? Ya intinya kan begitu Bos. Yang penting ada video satu yang mendukung dia, yang mendukung prinsipnya dia, langsung di up, kemudian diulang-ulang seakan-akan nggak ada video lain tuh yang menolak video dia tuh. Akhirnya kan kita balas akhirnya dengan gaya yang sama ya kan. Kita balas dengan gaya yang sama. Kita nemu satu video yang dari kalangan ulama mereka yang nggak membela mereka, ya kita up juga. Gitu saja sudah gitu. Nah, seperti kita sering menampilkan dalil dari ulama-ulama Wahabi sendiri. Soalnya percuma kalau kita menampilkan dari ulama-ulama saja, orang mereka sudah melabeli bid'ah,
nggak bakalan percaya kan gitu. Jadi kita tampilkanlah pendapat-pendapat syekh-syekh Wahabi kan gitu bos ya. Baik dari yang pendirinya ya ada dengkotnya Wahabi maupun ulama-ulama sekarang selevel bin Bas dan Soleh Munajjid kan gitu bos ya. Oke bos, itu saja bos untuk hari ini bos. Ya semoga memberikan sedikit warna ya kepada pandangan netizen mengenai statement-statement Harry Pras yang cenderung ngawur teman-teman ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.